Siswi MTS tenggelam di mata air raksasa, 1 orang tewas. Bandar Abbas di Iran kembali digempur Amerika Serikat. Uang dan emas sitaan kasus Febri Ardiansah dipastikan asli. Presiden Prabowo pimpin panen raya serentak di Malang. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik, baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, 2 pelaku begal sadis yang menyasar seorang pedagang sayur keliling di wilayah Kabupaten Serang, Banten ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polsek Padarincang. Modus pelaku melempar korban dengan batang pohon lalu merampas barang berharga korban. Tim gabungan unit Jatanras Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polsek Padarincang menangkap 2 pelaku begal berinisial AC dan BU yang sebelumnya nekat membegal seorang pedagang sayur keliling di Jalan Kebon Sedang, Desa Cisaat, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Tersangka BU dan AC berhasil diamankan di kediamannya. Kepada penyidik kepolisian, keduanya mengaku nekat melakukan aksi begal karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Aksi pembegalan sadis ini terjadi pada Jumat dini hari lalu, saat korban hendak berangkat menuju pasar. Pelaku yang ternyata sudah lebih dahulu memantau rutinitas harian korban sejak 3 hari sebelumnya, bersembunyi di balik semak-semak, kemudian melempar batang pohon saat korban melintas. Setelah korban terjatuh, pelaku merampas tas dan telepon genggam milik korban. Oke, jadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di dini hari, kita melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Kebon Sedan, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pak, itu 2 orang pelakunya, Bang? Ya, untuk 2 orang pelaku masih warga Kecamatan Padarincang. Inisialnya siapa, Pak? Inisialnya yang pertama adalah berinisial AC dan yang kedua adalah berinisial BU. Ini begalnya pakai apa, Bang, dia, Bang? Bisa. Jadi korban ini setiap harinya berjualan sayuran keliling. Jadi korban berbelanja ke pasar. Berbelanja itu di jam 4 subuh. Jadi ada salah satu pelaku yang mengetahui aktivitas dari korban setiap harinya. Kemudian dilakukan perencanaan dan dilakukan. Jadi si pelaku ini memotong, ya, menurut keterangan dari pelaku memotong 2 batang pohon, kemudian 2 batang pohon pisang tersebut dijatuhkan sehingga mengenai korban, ya? Jok motor korban. Kemudian korban terjatuh, lalu tas yang berisi uang dan HP diambil oleh pelaku. Kedua tersangka saat ini mendekam di rumah tahanan Polresta Serang Kota. Keduanya dijerat dengan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 3 terduga pelaku pencurian rumah kosong di Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diamankan petugas keamanan. Ketiga pelaku dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru guna proses pemeriksaan. Viral 3 pencurian di rumah kosong dibotaki rambutnya oleh petugas keamanan RW 07 Rawa Barat, Kebayoran Baru. Petugas keamanan mempergoki mereka saat sedang berpatroli keliling lingkungan. Menurut salah satu satpam, ketiga pelaku kepergok saat mencokel pintu rumah yang ditinggal pergi penghuninya. Untuk menghindari amukan warga, ketiganya diamankan di pos dan dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Ya, semalam kita mengamankan terduga pelaku mau membobol rumah
di daerah Ciragil. Sekitar 3 orang. Oke, perannya. Kita terpantau dia bertiga jalan kaki. Petugas patroli kebetulan kok mencurigakan. Kemudian petugas koordinasi dengan tim untuk melakukan pengecekan. Yang 2 orang 23, yang 1 orang sekitar 25-26 lah. Oke. Amankan supaya tidak terjadi sesuatu. Untuk mempertanggungjawabkan aksi kejahatannya, para pemuda menjalani proses hukum di kepolisian. Di lingkungan RW 07 Rawa Barat kerap terjadi pencurian kendaraan bermotor dan jambret HP. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. 8 orang siswi MTS peserta penjelajahan siswa baru yang berada di Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat, Kamis 16 Juli 2026 siang tenggelam di mata air raksasa. Seorang siswi dinyatakan meninggal, sementara 7 korban lainnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Inilah video amatir warga saat para siswi peserta penjelajahan tenggelam di mata air raksasa yang berada di Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Kamis 16 Juli 2026. Rasa panik dan histeris menyelimuti saat mengetahui 1 dari 8 siswi peserta yang tenggelam meninggal di lokasi kejadian. Sementara 7 korban yang tenggelam dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Neng pas kejadian, Neng ikut berenang bareng teman-teman. Itu acara apa, Neng? MPLS. Memang siswanya hanya 8 itu aja yang ikut atau yang lain nolak atau gimana? Nggak tahu. Kebanyakan. Cuman yang berenang 8. Oh, jadi ada laki-laki ikut berenang. Kalau laki-laki nggak kejadian ya. Pas di perempuan. Pas Neng ikut berenang itu posisinya bisa berenang nggak? Oh, Neng di pinggir, jadi nggak tenggelam. Ini dikenyang. Oh, ditarik. Neng ditarik sama siapa? Nggak tahu, udah di bawah, kaki ditarik. Oh, kaki ditarik. Kalau yang korban meninggal itu teman sekelas atau bukan? Nggak tahu. Yang meninggal. Nggak ada, dirujuk aja ke sana. Dipindah ke puskesmas. Dipindah ke puskesmas. Nah, Neng, Itu penjelajahan penjelajahan atau apa? dari sekolah. Dari sekolah ke awal. Terus ke sungai atau apa? Bendungan. Yang berenang itu di mana? Di sungai, di kolam. Kolam. Itu berenangnya apa? Kolam apa sungai? Nah, Neng, itu jalan kaki sebelum berenang jauh, Pak? Dari sekolah. Dari sekolah dulu. Pagi berangkat. Petugas kepolisian memasang garis polisi di lokasi para siswi tenggelam. Hingga saat ini petugas memeriksa sejumlah orang saksi. Kayaknya 7, 1 orang dibawa ke puskesmas. Jadi di sini nama berenang. Berenang. Ini Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah. Gitu. jadi ini mata air, Pak. Air. Kalau kegiatan Kayaknya mata air ya. kalau kegiatan sekolahnya apa, Pak? Pramuka apa? Ya pramuka sih pakainya. Rangkaian MPLS gitu. Ya. Petugas akan segera memeriksa pihak sekolah termasuk panitia penjelajahan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah siswi MTS korban tenggelam di rumah duka di Kampung Cibuntu, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat, Kamis sore. Korban merupakan 1 dari 7 siswi yang tenggelam di mata air raksasa Cihaniwung, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut. Rasa sedih yang mendalam terpancar dari raut wajah keluarga siswi MTS kelas 9, korban tenggelam mata air raksasa Cihaniwung, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut. Air mata bercucuran menyambut kedatangan jenazah Siti Jamila, Kamis 16 Juli 2026 sore.
Siti Jamila merupakan seorang siswi yang meninggal dunia dari 8 siswi yang tenggelam saat rangkaian penjelajahan yang diduga berkaitan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sementara 7 korban lain yang tenggelam berhasil selamat dan masih menjalani perawatan intensif tim medis klinik Cidatar akibat mengalami syok. Kelas Kelas 3 SMP ya, MTS. 3 SMP, setingkat SMP gitu. SMP atau SMA? Ya, MTS itu setingkat SMP, Pak. Iya. Kalau korban ini berapa bersaudara, Pak? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Kalau ini anak berapa? Anak keberapa? Anak yang kelima Nah, yang kelima. Ini dimakamkannya di mana, Pak? di Kampung Cibuntu, Cibuntu, desa. Desa Sindang Sari, RW 1, RT 1. Pak, terkait kejadian ini dari pihak keluarga sendiri bagaimana nih langkah yang akan dilakukan nanti ke depan? Untuk sementara emang belum dipastikan, cuman kan keadaannya drop, Ya. masih belum bisa ditentukan. Tapi perihal keluarga emang membebankan ke sekolah. Cuman kan ini kan acaranya acara sekolah. Ya. Masih rangkaian acara sekolah. Acara Ya. sekolah. Kalau tadi korban pada saat dievakuasi kemudian dibawa ke puskesmas dulu ya. Iya, Masih pakai seragam. masih Pakai seragam. Masih. Hmm. Bahkan yang 7 juga masih rawat darurat. Kalau yang ikut tenggelam atau yang ikut berenang maksudnya. Dari kampung ini ada berapa orang informasi, Pak? 2. Oh, 2 orang. Iya, yang satu Airani, yang satu yaitu ya korban Yang meninggal. Yang satu lagi kelas berapa? Sama. Oh, sama kelas 3. Kelas 3 ya. Kelas 3 ya. Korban dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum di kampung setempat pada Kamis malam. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini Mobile Unit 725 Woroagi, Kops TNI Habema, berhasil mengungkap sekitar 5.000 batang tanaman ganja di 2 lokasi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Prajurit Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unit 725 Woroagi, Koops TNI Habema, berhasil mengungkap ladang ganja di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan patroli keamanan yang dilaksanakan secara berkesinambungan di wilayah perbatasan. Dengan menempuh medan pegunungan yang berat dan akses yang sulit, personel berhasil menemukan sekitar 3.000 batang tanaman ganja di Kampung Kima Kompleks serta 2.000 batang tanaman ganja di Kampung Air Garak. Di lokasi kedua, petugas juga mengamankan 1 busur dan 26 anak panah yang ditemukan di sekitar area penanaman. Seluruh barang bukti didata, didokumentasikan dan diamankan sesuai prosedur. Sementara penyelidikan terus dikembangkan bersama Polri dan instansi terkait untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Kops TNI Habema menegaskan keberhasilan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mencegah peredaran narkotika sekaligus melindungi generasi muda Papua dari dampak penyalahgunaan narkoba. Jihan Nabila, Info TV melaporkan. Pemirsa, puluhan sepeda motor yang terparkir di atas trotoar Jalan Profesor Dr. Satrio Setiabudi Jakarta Selatan diangkut petugas Sudin Hub Jakarta Selatan. Motor diangkut guna mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki, bukan tempat parkir. Sebelum melakukan pengangkutan, petugas terlebih dahulu memberikan waktu selama 10 menit kepada pemilik kendaraan untuk memindahkan motor mereka. Namun hingga batas waktu berakhir, puluhan kendaraan masih tetap terparkir di atas trotoar, sehingga langsung diangkut petugas ke atas truk pengangkut. Pengendali operasional Sudin Hub Jakarta Selatan Ebenezer Tobi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan hak pejalan kaki agar dapat menggunakan trotoar sesuai fungsinya. Sementara beberapa pelanggar mengaku memarkirkan motornya di trotoar setelah diarahkan juru parkir liar dan membayar tarif parkir sebesar Rp3.000. Meski tidak dikenakan biaya saat mengambil kendaraan, para pelanggar tetap diwajibkan menandatangani surat pernyataan di atas materai agar tidak mengulangi pelanggaran parkir di fasilitas umum. Bang, abang bisa dijelaskan bang, ini abang kedatangannya ke Dishub nih ngapain? Apa karena motor diangkut atau gimana bang? Motor saya diangkut pak. Oke. Tadi abang gimana kok bisa diangkut bang? Posisinya lagi sedang ambil orderan di ITC Kuningan kak. Tiba-tiba keluar dari mall, motor langsung diangkut kak. Oh gitu. Bang, abang itu parkir tadi sama jukir liar atau gimana bang? Iya ada iniannya kak, ada apa namanya parkiran liar gitu kak. Ada orang yang kayak ini bang parkir di sini aja bang.
bayar 3.000 doang. Abang parkir di situ bayar nggak bang? Bayar Kak, 3.000. Oke. Kenapa abang nggak parkir di gedung bang? Kan sama-sama bayar bang. Ya tadi pemikirannya ini doang Kak, biar cepat keluar langsung jalan gitu. Oh berarti mager bang ya? Iya. Oke. Tadi dikenakan biaya nggak sih bang pada saat abang ngambil motor ini bang? Cuma materai doang Kak, alhamdulillah tidak dikenakan biaya sepersen pun. Bang bisa dijelaskan ini abang ke Dishub ini motornya diangkut atau gimana bang? Ya diangkut, parkir trotoar. Oh gitu. Ini abang mau ngunjung atau mau parkir atau gimana bang? Kunjungan kerja sih. Tadi parkir di situ bayar nggak sih bang? Bayar. Berapa bang? 3.000. Bang itu kan dekat sama mall bang ya. Kenapa abang nggak parkir di dalam gedung gitu bang? Ya sebentar sih, nyata nggak lama. Oke, tapi abang tahu itu trotoar bang ya? Iya tahu. Bang, tadi abang disanksi apa bang oleh petugas bang? Bikin surat pernyataan, ditilang atau bagaimana bang? Nggak ditilang, gratis. Jakarta Selatan pada hari ini melaksanakan giat penertiban parkir liar, di mana lokasi yang kita tertibkan adalah Jalan Satrio depan ITC. Sebelumnya kita telah menunggu selama 10 menit terhadap kendaraan yang kita tertibkan. Untuk pemilik kendaraan yang datang, kita himbau untuk tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama, dan untuk pemilik yang tidak datang, kita angkut. Yang selanjutnya nanti akan kita berikan arahan dan juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Petugas juga menghimbau masyarakat agar tidak mengikuti arahan juru parkir liar yang memanfaatkan trotoar sebagai lokasi parkir demi mencari keuntungan pribadi. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap seorang wartawan gadungan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang diduga memeras ketua kelompok tani di 6 desa. Dalam aksinya, pelaku mengancam akan memberitakan proyek irigasi jika uang puluhan juta yang diminta tidak dipenuhi. Inilah rekaman video saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial AS yang merupakan wartawan gadungan di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Penangkapan dilakukan petugas setelah menerima laporan adanya aksi pemerasan disertai pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap kelompok tani yang terlibat dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi di 6 desa. Pemerasan ini dilakukan pelaku dengan mengatasnamakan diri sebagai wartawan yang kemudian meminta sejumlah uang kepada para korban. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, pelaku mengancam akan mengangkat permasalahan proyek irigasi ke dalam pemberitaan bersama rekan-rekannya. Petugas mengamankan barang bukti uang tunai senilai 20 juta rupiah, serta bukti transfer sebanyak 18 juta rupiah. Rekap 308 Polsek Raman Utara, Lampung Timur, mendapatkan informasi bahwasanya ada kejadian yaitu pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh diduga mengaku-ngaku sebagai awak media kepada para ketua P3 TGAI atau ketua program percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang berada di wilayah Raman Utara. Kemudian meminta sejumlah uang dengan total 39 juta, yaitu yang 15 juta ditemukan di TKP tunai, kemudian 5 juta ditemukan di dalam amplop, kemudian bukti transfer ke rekening pelaku senilai 18 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan pasal tentang pemerasan disertai ancaman dan terancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja berhasil diringkus tim opsenal narkoba Polsek Metro Gambir di permukiman padat penduduk Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat. Tangis histeris ibu salah satu pelaku pecah saat melihat putranya dibawa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Dua pemuda terduga pengedar narkoba ini tak berkutik saat mencoba kabur dari sergapan petugas. Keduanya diringkus tim opsenal unit narkoba saat tengah asyik nongkrong sambil menunggu pelanggan di area pemukiman padat penduduk Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat.
Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku berinisial AS 39 tahun, petugas mendapati 14 klip sabu-sabu seberat 3 gram dan dari tangan AR berusia 24 tahun didapati 2 paket ganja dengan berat 10,36 gram. Tangis histeris ibu salah satu pelaku pecah saat melihat putranya dibawa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan karena dicurigai pelaku menyimpan barang haram lainnya di dalam kamar. Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Arfan Rawung menuturkan kedua pelaku berinisial AS dan AR mengakui telah menjadi pengedar barang haram tersebut. Polisi tengah mengembangkan kasus ini guna mengungkap bandar besar pemasok narkoba kepada keduanya. Bahwa di TKP sering ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tim narkoba Polsek Gambir melakukan penyelidikan dan observasi di TKP, kemudian menemukan dua diduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Dua orang ini dilakukan penangkapan. Pertama inisial AS usia 39 tahun dan AR usia 24 tahun. Dengan barang bukti 14 paket klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3 gram. Kemudian 2 paket plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 10,36 gram. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor kini semakin meluas. 2 RW di kawasan Ciherang Pondok Kecamatan Caringin alami kekeringan akibat hujan tidak turun sejak 3 bulan terakhir. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa menggali sumur lebih dalam hingga 14 meter. Hujan yang sejak 3 bulan terakhir tidak juga turun mengakibatkan ratusan kepala keluarga mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih di 2 RW Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Puluhan warga pun terpaksa menggali sumur miliknya guna memperdalam sumur. Sumur yang tadinya berkedalaman hanya 9-10 meter saja kini harus digali ulang menjadi 14 meter agar keluar air. Kekeringan di sini sementara kan satu musim kemarau. Keduanya memang saluran air yang biasa ngalir dari Palayangan Cikedap udah emang nggak bisa ngalir karena gejalanya kan longsor. Untuk RW berarti di Ciherang saja udah 3 RW, di Ciderum 5 RW, 8 RW, hampir 40 RT lah untuk yang lewat saluran air. Terus ke sini dampaknya kan begini, Bapak kan bisa dilihat. Sekarang nih warga nih punya sumur kedalaman asalnya 10 meter. Harus diperdalam. Dalam. Tadinya kan ada tuh waktu ada saluran air mengalir. Sekarang kan udah pada kering nih, Bapak bisa lihat faktanya. PDAM belum ada ya, Pak? Di sini belum masuk PDAM. PDAM masuk, sementara sumur warga juga kurang maksimal. Sekarang kan pada kering. Kalau untuk PBPD belum. Kemarin saya kan ada di namanya komunitas Palayangan, Pak. Kemarin saya menghadap kecamatan 2 desa tuh menghadap rapat minta disegerakan lah karena kan untuk kebutuhan warga, Pak. Tapi kemarin cuma baru ada kabar katanya ya bulan-bulan ini mau dikerjakan untuk sementara supaya air bisa ngalir. 20 hektar lahan yang awalnya areal persawahan kini berubah jadi perkebunan palawija. Namun hektaran kebun timur ini menjadi kering yang dipastikan gagal panen karena kekurangan air. Menurut Ketua RW Ujang Suganda berharap pemerintah segera memperbaiki bendungan irigasi yang longsor agar air kembali mengaliri areal perkampungan dan lahan pertanian mereka. Dari Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Bandar Abbas kembali digempur Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Sinpo TV.
Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran kembali dilanda serangan. Asap tebal membumbung di langit kota saat Amerika Serikat disebut melancarkan serangan untuk hari kelima berturut-turut. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dan menyelimuti langit Bandar Abbas setelah serangan memicu ledakan besar di sejumlah titik di kota pelabuhan tersebut. Rekaman video lain memperlihatkan sebuah kendaraan hancur akibat berada sangat dekat dengan titik ledakan. Sementara sejumlah jembatan di kawasan Bandar Abbas dilaporkan menjadi sasaran serangan. Amerika Serikat menyatakan serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang telah berlangsung selama 5 hari berturut-turut di tengah memanasnya konflik dengan Iran. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban maupun besarnya kerusakan akibat serangan terbaru tersebut. Namun ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat di tengah perseteruan antara Iran dan Amerika Serikat yang kian memanas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran sejumlah rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat. Aksi ini diklaim sebagai bagian dari operasi NAS-2 di tengah memanasnya konflik antara Teheran dan Washington. Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Kamis merilis video yang diklaim menunjukkan peluncuran sejumlah rudal ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam rekaman tersebut terlihat peluncuran berbagai jenis rudal. Pada sejumlah rudal juga terlihat gambar pemimpin tertinggi Iran saat ini, Mojtaba Khamenei, serta mantan pemimpin tertinggi Iran, mendiang Ali Khamenei. Hingga saat ini tanggal maupun lokasi pengambilan video tersebut belum dapat dipastikan. IRHC menyatakan serangan dilakukan dalam rangkaian operasi NAS-2 dengan sasaran pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Di sisi lain, pemerintah ketiga negara menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat rudal yang diluncurkan dari Iran. Serangan ini menjadi bagian dari rangkaian eskalasi terbaru antara Amerika Serikat dan Iran yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga lingkungan Al-Zaiton di kota Gaza mengaku semakin cemas setelah garis kuning yang ditetapkan militer Israel bergeser lebih dekat ke tenda-tenda pengungsi. Kondisi ini membuat aktivitas militer berada semakin dekat dengan pemukiman sementara warga. Rekaman pada Kamis waktu setempat memperlihatkan penghalang beton berwarna kuning berdiri di tengah puing-puing bangunan. Sejumlah warga terlihat memindahkan barang-barang mereka menggunakan kendaraan dan gerobak yang ditarik oleh hewan. Warga mengaku tidak lagi merasa aman karena suara tembakan dan pecahan peluru terdengar hampir setiap malam. Mereka juga menghadapi kondisi lingkungan yang buruk dengan banyaknya serangga dan tikus di sekitar tenda pengungsian. لهذه اللحظة يمكن تنقلت من مكان لمكان يمكن 12 مرة رغم إنه البيت تدمر ورجعنا سكننا فيه وبرضه تدمر مرة ثانية مسحوه مسحتين وقاعدين في خيم والحمد لله وما أدراك ما الخيم. أنت مش سلمان من الشظايا ومن الطخ ومن غير طول الليل رعب الأطفال اللي بيزيد الطين بلة طبعا الزواحف اللي بتشوفها والحشرات والفئران والخط الأصفر رغم هيك أنتم شايفينه هي مقابلنا تماما لا يبعد عدة أمتار. أنا وراء هذا الردم تماما بالضبط يعني يمكن 100 متر البيت موجود منها. ولاد عمي لا يبعد 50 متر. Garis kuning kini berjarak sekitar 50 meter dari tenda-tenda pengungsi. Menurut warga, kondisi tersebut membuat banyak keluarga tidak memiliki tempat lain untuk mengungsi. Laporan kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA yang dirilis pada 14 Juli menyebut penanda garis perbatasan telah bergeser ke arah utara. Laporan itu juga mencatat adanya pergerakan tank Israel setiap hari, pembangunan tanggul pasir, serta sering terjadinya baku tembak di wilayah tersebut. Militer Israel dalam pernyataannya pada Kamis mengatakan pasukannya telah menghancurkan 4 gudang senjata Hamas yang diklaim digunakan untuk menargetkan pasukan Israel di dekat garis kuning. Namun militer tidak memberikan tanggapan atas laporan mengenai bergesernya garis tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan telah menguasai sekitar 60% wilayah Gaza dan menargetkan penguasaan hingga 70% kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Gedung Putih menegaskan Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran internasional. Namun Amerika Serikat resmi memberlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai bagian dari peningkatan tekanan terhadap Teheran. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan militer Amerika Serikat akan mengerahkan blokade terhadap seluruh kapal yang menuju maupun meninggalkan pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut diklaim bertujuan meningkatkan tekanan ekonomi dan keamanan terhadap Iran di tengah memanasnya hubungan kedua negara. Sure. Well, two separate questions. First, let me address what's happening in the Strait right now. We know that there is a blockade of ships directed by the president for ships entering and departing Iranian ports only. This has been fully implemented and is in full force. This blockade was reimposed due to Iran's inability to honor their agreement with the United States of America. More than 10,000 U.S. sailors, Marines, and airmen, along with 2 aircraft carriers and more than 20 warships and dozens of aircraft, are executing the blockade mission as we speak. And during the first 24 hours of the blockade, U.S. CENTCOM has redirected 2 compliant commercial vessels and disabled 1 non-compliant vessel. So look, the Strait is open for ships that are not traveling to and from Iranian ports specifically, and the U.S. Navy is there to ensure that can take place. With respect to gas prices, as you know, the price of oil right now is approximately $80 a barrel, maybe a little less. Before I came out here, that's what it was at. Gas prices are down approximately 60 cents a gallon off the peak of this conflict, and the president was honest with the American people from the beginning. There may be temporary disruptions in the oil market, but what we haven't seen is what all of the naysayers said, that there would be massive increases in the price of oil that so many warned about. And that's in large part because of the president's domestic energy policies here at home to revamp our domestic production here, but also the administration has taken many swift actions to mitigate these temporary disruptions. As you know, we've released oil through our SPR, the Jones Act waiver, which has been incredibly effective, fuel environmental waivers. We also, President signed the Defense Production Act to restart California oil production. So all of these very swift and mighty actions on behalf of this administration have led to a rather stable oil market, and the president will continue to do all he can to ensure prices come down, stay stable for the American people and the American consumer until the end of this conflict. And ultimately, I think Americans should keep in mind why we're doing this in the first place, to ensure that Iran, a terror state, can never obtain a nuclear weapon. Gedung Putih menegaskan kebijakan ini berbeda dengan penutupan jalur pelayaran internasional. Washington menyebut kebebasan navigasi di Selat Hormuz akan tetap dijaga, meski pengawasan terhadap aktivitas maritim Iran diperketat. Langkah tersebut menyusul pengumuman Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM, yang menyatakan blokade akan diberlakukan terhadap seluruh lalu lintas kapal ke dan dari pelabuhan Iran. Kebijakan ini diperkirakan akan menambah ketegangan di kawasan Teluk, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pengiriman minyak paling penting di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir memastikan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak akibat kembali meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi untuk memantau situasi guna memastikan keselamatan warga Indonesia. Intinya terus setiap hari masih seluruh perwakilan kita yang ada di kawasan berkoordinasi dan terus melaporkan perkembangan situasi, baik situasi WNI dan perkembangan dan kejadian-kejadian yang terjadi di kotanya masing-masing. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menjelaskan bahwa pihaknya bersama seluruh perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah terus memperkuat koordinasi dan pemantauan situasi guna memastikan keselamatan WNI. Nantinya setiap perwakilan Indonesia secara rutin melaporkan perkembangan keamanan di wilayah tugas masing-masing, termasuk kondisi WNI yang menetap maupun berada di kawasan tersebut. Selain itu, Armanata memastikan hingga saat ini tidak ada WNI yang terdampak langsung akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Intinya terus setiap hari masih seluruh perwakilan kita yang ada di kawasan berkoordinasi dan terus melaporkan perkembangan situasi, baik situasi WNI
dan perkembangan dan kejadian-kejadian yang terjadi di kotanya masing-masing. Dan ini laporan langsung diberikan kepada Bapak Menteri Luar Negeri. Ada grup yang setiap saat itu melapor. Jadi sampai saat ini sejak beberapa waktu terakhir, 2 minggu terakhir, walaupun sudah mulai kembali lagi serangan dari dua belah pihak, namun alhamdulillah sampai saat ini belum adanya gangguan kepada atau belum ada impact kepada WNI dalam arti yang cedera maupun yang mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, China mendesak Amerika Serikat segera menghentikan ancaman militer dan seluruh bentuk blokade terhadap Kuba. Dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis waktu setempat, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jiang menegaskan bahwa ancaman penggunaan kekuatan militer melanggar piagam PBB dan beresiko mengganggu perdamaian dunia. Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan yang menyebut sejumlah pejabat senior Pentagon tengah mengkaji opsi militer terhadap Kuba. Namun laporan tersebut menyebut belum ada keputusan atau persetujuan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait langkah tersebut. China menegaskan akan terus memberikan dukungan penuh kepada Kuba dalam menjaga kedaulatan nasional dan menolak segala bentuk campur tangan dari pihak luar. 美国国家民主基金会炮制发布的所谓报告，充斥谎言谬论和虚假信息，蓄意捏造、渲染所谓威权扩张的叙事，诋毁抹黑中国对外交往和国际合作，煽炒中国威胁论，居心叵测，行为恶劣，中方对此坚决反对。长期以来，美国国家民主基金会打着促进民主的幌子，颠覆他国政权，干涉别国内政，煽动分裂对抗，蛊惑干扰舆论，实施思想渗透，造成深重危害，早已劣迹斑斑，臭名昭著，为国际社会所不齿。中国始终坚持在和平共处5项原则基础上，同世界各国发展友好合作，坚持同世界共享发展机遇，维护国际公平正义，被公认为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。我们敦促美国有关机构和个人端正对华认知，摒弃偏见傲慢，停止政治操弄，多关心自己国家的事儿。 Lin Jiang juga menyatakan Amerika Serikat harus segera mengakhiri ancaman militer serta seluruh bentuk blokade terhadap Kuba. Ia menegaskan Beijing akan terus mendukung Havana dalam mempertahankan kedaulatannya. Pemerintah China selanjutnya menyinggung hasil sidang Majelis Umum PBB yang kembali menunjukkan dukungan mayoritas negara untuk mengakhiri embargo ekonomi, perdagangan dan keuangan Amerika Serikat terhadap Kuba yang telah berlangsung selama lebih dari 6 dekade. Dalam kesempatan yang sama, China juga menolak laporan National Endowment for Democracy yang menuduh Beijing dan Moskow memperluas pengaruh otoriter. Lin Jiang menyebut laporan tersebut penuh kebohongan, disinformasi dan bermotif politik. Ia juga membantah tuduhan bahwa China sedang membangun sistem upeti modern di Asia melalui kekuatan ekonomi dan teknologinya. Menurutnya, semua negara memiliki kedudukan yang setara dan kerjasama harus didasarkan pada keuntungan bersama. Dalam pernyataan terpisah, China menyambut keputusan Papua Nugini menutup kantor ekonomi di Taipei. Beijing menilai langkah tersebut mencerminkan dukungan terhadap prinsip satu China dan membuka peluang untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Papua Nugini. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo kini menjadi wabah terbesar ketiga yang pernah tercatat. Ia memperingatkan penyebaran penyakit berlangsung lebih cepat dibandingkan respon yang diberikan. And in the past months, it has expanded faster than any previous outbreak. So far, 2,073 cases have been reported with 796 deaths.
Dalam konferensi pers di Jenawa pada Kamis waktu setempat, Tedros mengatakan hingga saat ini telah dilaporkan lebih dari 2.000 kasus Ebola dengan hampir 800 kematian. Menurutnya, laju penyebaran wabah kali ini lebih cepat dibandingkan wabah Ebola di Kongo pada tahun 2018 hingga 2019. Provinsi Ituri masih menjadi wilayah yang paling terdampak. Lebih dari 80% kasus baru ditemukan di luar daftar kotak yang telah dipantau. Sementara sekitar 2/3 korban meninggal tidak sempat mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. And in the past months, it has expanded faster than any previous outbreak. So far, 2,073 cases have been reported with 796 deaths. By comparison, the 2018-2019 Ebola outbreak in DRC took more than 10 months to reach 2,000 confirmed cases. WHO bersama para tim mitranya telah memperluas kapasitas laboratorium dan fasilitas perawatan. Lebih dari 21.000 petugas komunitas telah dilatih, serta uji coba pengobatan dan vaksin baru terus dilakukan. Meski demikian, konflik bersenjata di sejumlah wilayah masih menjadi hambatan besar bagi tim medis untuk menjangkau daerah terdampak dan menahan penyebaran virus. WHO is supporting the government to scale up the response. Treatment capacity now exceeds 800 beds and continues to increase. Laboratory capacity has expanded from just 1 lab to 16. Contact follow-up rates have increased to almost 80%. More than 21,000 community workers are being trained. And safe and dignified burials have improved significantly. There is also encouraging progress on vaccines and therapeutics. Republik Demokratik Kongo dan Uganda menyatakan wabah Ebola pada 15 Mei setelah hasil uji laboratorium mengkonfirmasi virus Ebola jenis Bundibugyo. 2 hari kemudian, WHO menetapkan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Ini merupakan wabah Ebola ke-17 di Republik Demokratik Kongo sejak virus tersebut pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976. WHO menegaskan dukungan pendanaan global menjadi kunci untuk menekan penyebaran wabah dan mencegah risiko yang lebih luas. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan pekerja Samsung Electronics berunjuk rasa di depan kantor pusat perusahaan di Suwon pada Kamis waktu setempat. Mereka menuduh manajemen menciptakan kesenjangan bonus yang sangat besar antara divisi semikonduktor dan divisi elektronik konsumen. Rekaman memperlihatkan para pekerja membawa spanduk dan meneriakkan slogan yang artinya perusahaan yang sama, hak yang sama, serta mari berbagi. Sejumlah spanduk juga menuntut pemberhentian salah satu kepala eksekutif Samsung Electronics, TM Roh. Aksi unjuk rasa ini digelar oleh Serikat Buruh Samsung Electronics, Donghaeng, yang belakangan mendapat dukungan besar dari karyawan divisi Device Experience. Polisi memperkirakan sekitar 5.000 orang mengikuti aksi tersebut. 이제 저희 직원들을 차별한다는 느낌을 많이 받고 있고 단지 요구는 하나입니다. 차별받는 상황에서 이 임원들의 저희한테 좀 소통이 좀 필요하다고 느껴지는데 일단 직원의 목소리를 묵살하고 뭔가 소통 없이 일관하는 태도에 좀 화가 나서 나오게 됐고요. 이러한 저희의 직원들의 목소리를 임원께서 잘 들어주시고 조금 해결하는, 소통하는 모습을 좀 보여주시면 좋을 것 같습니다. Para pekerja menilai manajemen tidak memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan. Mereka mengatakan tidak berniat mengurangi hak divisi semikonduktor, namun ingin merasakan hasil keberhasilan perusahaan secara lebih merata. Aksi ini muncul setelah perjanjian upah tahun 2026 menetapkan bonus kinerja khusus bagi divisi Device Solution atau DS yang memproduksi chip semikonduktor sebanyak 10,5% laba operasional divisi tersebut. Sehingga pekerja divisi chips menerima bonus hingga sekitar 600 juta won atau setara lebih dari $400.000 Amerika Serikat.
Sementara karyawan divisi non-chip diperkirakan hanya menerima saham perusahaan senilai sekitar 6 juta won. Kondisi ini memicu tuduhan adanya kesenjangan bonus hingga 100 kali lipat. Serikat Buruh menuntut Samsung memberikan 1.000 lembar saham kepada setiap pekerja divisi DX, menyiapkan skema kompensasi bagi seluruh karyawan, serta membatalkan perjanjian upah tahun 2026. Hingga berita ini diturunkan, Samsung Electronics belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi protes tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, gunung berapi Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat kembali menunjukkan aktivitas erupsinya dengan menyemburkan lava hingga ratusan meter ke udara. Fenomena spektakuler ini berlangsung selama lebih dari 8 jam sebelum akhirnya mereda. Rekaman video memperlihatkan semburan lava pijar menjulang tinggi dari kawah Halmea Umau, disertai aliran batu cair yang mengalir menuruni dinding kawah. Kepulan asap dan material vulkanik yang memijar juga terlihat memenuhi langit di atas kawasan gunung berapi. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau US Geological Survey, semburan lava mencapai ketinggian sekitar 290 meter. Episode letusan terbaru ini berakhir setelah berlangsung selama lebih dari 8 jam. Pihak berwenang menegaskan bahwa seluruh aktivitas erupsi masih terbatas di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii, sehingga tidak mengancam pemukiman penduduk di sekitarnya. Seiring meningkatnya aktivitas vulkanik, Survei Geologi Amerika Serikat sempat menaikkan status siaga gunung berapi dan kode warna peringatan bagi dunia penerbangan. Namun status tersebut kemudian diturunkan kembali setelah aktivitas erupsi mulai mereda. Meski demikian, otoritas tetap menghimbau masyarakat dan pengunjung agar mewaspadai sebaran abu vulkanik serta material ringan lain yang dapat terbawa angin dari kawah menuju wilayah sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan besar masih melanda Provinsi Zaragoza di timur laut Spanyol. Lebih dari 4.500 hektar hutan dan lahan pertanian hangus terbakar dan memaksa ratusan warga untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan si jago merah dengan menyemprotkan air ke kawasan hutan yang masih dipenuhi asap tebal. Kebakaran yang dimulai terjadi sejak 15 Juli di kawasan Ores terus meluas akibat angin kencang dan kondisi cuaca panas yang menyulitkan proses pemadaman. Lebih dari 400 personel tim pemadam, layanan darurat dan militer dikerahkan untuk mengendalikan api yang masih berstatus darurat tingkat 2. Sebanyak 10 rumah di kota Asi dilaporkan mengalami kerusakan, sementara sejumlah desa di sekitar lokasi kebakaran telah dievakuasi sebagai langkah antisipasi. Pihak berwenang memperkirakan kondisi cuaca yang berubah-ubah masih dapat mempersulit upaya pemadaman dan menyebabkan kebakaran tetap menjadi ancaman bagi permukiman di sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Perancis memaksa pemerintah mengurangi produksi listrik dari sejumlah reaktor nuklir. Peningkatan suhu air sungai membuat sistem pendinginan reaktor dibatasi untuk melindungi ekosistem lingkungan. Pembangkit listrik tenaga nuklir Bugey di Saint-Fulbas, Prancis, menghentikan sebagian operasinya di tengah gelombang panas yang melanda Eropa Barat. Perusahaan listrik Prancis EDF menghentikan operasi reaktor Bugey 3 berkapasitas 900 MW. Setelah suhu air sungai Rhone meningkat akibat gelombang panas. Selain reaktor Bugey 3, 2 reaktor lain juga dihentikan operasinya. Sementara itu beberapa reaktor lain tetap beroperasi dengan kapasitas yang dikurangi demi mematuhi batasan lingkungan. EDF menegaskan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan resiko keselamatan nuklir. Namun pembatasan operasi dilakukan untuk mencegah kenaikan suhu berlebih sungai Rhone yang akan merusak ekosistem akibat pembuangan air pendingin dari pembangkit yang telah menyerap panas selama proses operasi. Langkah ini menambah tantangan bagi pasokan listrik Prancis di tengah gelombang panas yang masih melanda sejumlah wilayah Eropa Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, kantor imigrasi Bekasi mendeportasi 3 warga negara Nigeria yang terbukti melanggar aturan keimigrasian.
2 diantaranya telah melebihi izin tinggal atau overstay, sementara 1 orang terbukti memalsukan data untuk memperoleh izin tinggal. All of you get up. Hey, all of you. Get up. Kantor Imigrasi Bekasi mengamankan 3 warga negara Nigeria dalam operasi pengawasan keimigrasian. Hasil pemeriksaan menunjukkan 2 warga negara asing berinisial CO dan CJI melakukan pelanggaran overstay atau melebihi izin tinggal seharusnya, yakni selama lebih dari 1000 hari. Sementara 1 warga negara asing lain berinisial NVD terbukti memberikan data tidak benar untuk memperoleh izin tinggal sebagai investor fiktif. Setelah menjalani pemeriksaan dan proses administrasi keimigrasian, ketiganya dideportasi dari wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Anggi Wicaksono menegaskan, pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian secara profesional dan sesuai hukum. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing demi menjaga kepastian hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah piala berbahan batu amber terbesar yang pernah dibuat resmi diperkenalkan di Kaliningrad, Rusia. Trofi bernama Winners Cup tersebut diciptakan untuk memperingati hari jadi ke-80 wilayah Kaliningrad sekaligus memecahkan rekor Piala Dunia sebagai piala amber terbesar. Seperti inilah bentuk piala amber raksasa dengan berat 32,9 kg dan tinggi mencapai 124 cm. Pihak Kaliningrad Amber Combine menyebut trofi ini menjadi yang terbesar yang pernah dibuat dari batu amber. Menurut manajer produksi Alexandra Logakeva, bagian mangkuk piala tersusun dari 2000 batu amber yang dipilih dan dirangkai secara teliti agar saling menyatu. Hampir seluruh bagian trofi dibuat dalam satu kesatuan dengan bagian puncak dilengkapi ukiran, mosaik amber putih, serta ornamen malaikat dan monogram. Победителей выполнен из редчайшего вида балтийского янтаря из пейзажного с применением классической техники обработки солнечного. Pembuatan piala tersebut melibatkan 10 pengrajin dengan waktu pengerjaan selama 4 bulan. Seluruh material menggunakan amber putih Baltik, jenis batu amber langka yang hanya menyumbang sekitar 2% dari total cadangan amber dunia. Чаша кубка создана из 2000 янтарных фрагментов, подобранных каждый друг к другу. Вся композиция целиковая, кроме навершия, которое также состоит из мозаики пейзажного янтаря. Камнерезные детали, ангелы, вензеля с применением художественной резьбы. Кубок создавали 10 сотрудников янтарного комбината в течение 4. Karya ini berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang sebuah vas amber buatan tahun 1954 dengan tinggi 105 cm dan berat 10 kg. Piala Winners Cup menjadi simbol perayaan 80 tahun berdirinya wilayah Kaliningrad yang diperingati setiap 4 Juli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor elang muda nyaris menjadi mangsa burung camar setelah jatuh ke perairan di wilayah Ulyanovsk, Rusia. Beruntung, sepasang suami istri yang melintas dengan perahu berhasil menyelamatkan burung tersebut. Rekaman video memperlihatkan elang muda itu berjuang mengapung di atas air saat dikejar dan diserang oleh burung-burung camar. Melihat kondisi tersebut, sepasang suami istri segera mengayuh perahu mendatangi burung itu, lalu mengangkatnya ke atas perahu untuk diselamatkan. Setelah dibawa ke darat, burung tersebut diberi makan, dibungkus dengan selimut untuk menghangatkan tubuhnya, dan dibiarkan beristirahat di atas rerumputan. Menurut pasangan tersebut, elang muda itu tidak mengalami luka, hanya terlihat sangat kelelahan dan ketakutan setelah berhasil lolos dari serangan burung camar. Setelah kondisinya pulih dan bulunya mengering, elang muda itu akhirnya kembali terbang menuju hutan dan melanjutkan kehidupannya di alam liar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, uang dan emas sitaan kasus Febri Ardiansah dipastikan asli. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, usai pelimpahan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya memastikan barang bukti dalam perkara tersebut telah dinyatakan asli. Kepastian ini diperoleh setelah uang tunai, emas batangan dan mata uang asing menjalani pemeriksaan oleh Bank Indonesia hingga Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang serta emas batangan. Usai tersangka Don Rito dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya menyampaikan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap seluruh barang bukti tersebut. Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, uang rupiah senilai lebih dari 6 miliar rupiah dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Sementara itu, 74 batang emas lantakan dengan total berat sekitar 74 kg juga dinyatakan asli dengan kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian. Polisi juga memastikan barang bukti berupa uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan sejumlah mata uang asing lainnya dinyatakan asli setelah melalui pemeriksaan oleh United States Secret Service dan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271-00-00016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Bareskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tersangka dugaan tindak pidana korupsi Don Rito resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung oleh penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Dalam pelimpahan tersebut, petugas juga membawa barang bukti berupa uang tunai dan emas batang murni seberat 74 kg. Kejaksaan Agung resmi menerima pelimpahan tersangka Don Rito dan barang bukti dalam 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan PT Asabri, Krakatau Steel, dan PT PLN yang selanjutnya akan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
Dalam pelimpahan itu, penyidik menyerahkan tersangka Don Rito beserta sejumlah barang bukti berupa dokumen cetak dan elektronik, uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing, serta emas batangan dengan total berat sekitar 74 kg. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan, seluruh barang bukti telah diterima diantaranya uang miliaran rupiah, emas batangan hingga dolar Amerika Serikat. Termasuk juga dokumen berupa surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Baru saja kita menerima di penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PTA Sabri dan Krakatau dan juga PLN Blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir. Apa saja yang diserahkan dan sudah diterimakan oleh dari penyidik Kortas dan Polda Metro kepada penyidik Kejaksaan Agung. Hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM masih terjaga aman, meski di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Pertamina Patra Niaga juga akan menambah armada dan jam operasional untuk mempercepat pendistribusian ke masyarakat. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditya Warman mengungkapkan, antrean di sejumlah SPBU bukan karena kekurangan stok BBM, melainkan kendala distribusi di beberapa titik. Taufik mengatakan untuk mengurai antrean tersebut, Pertamina menambah armada mobil tangki, awak mobil, hingga memperpanjang jam pengiriman dari depot ke SPBU. Khusus di Sumatera, kondisi distribusi telah mulai berjalan normal setelah penambahan armada mobil tangki. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga memastikan pasokan BBM nasional berada di level aman dengan cadangan sekitar 14 hingga 40 hari. Saya ingin menambahkan terkait dengan tugas kami di Pertamina Patra Niaga tentunya untuk merespon apa yang beberapa hari ini terjadi, yang sudah dan terus kami lakukan, yaitu dengan penambahan armada untuk armada darat, kemudian juga penambahan driver atau AMT-nya, karena memang kita harus beroperasi, mungkin jam kerjanya lebih banyak, kemudian penambahan jam operasi baik SPBU, kemudian juga pengiriman dari depo ke SPBU. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa mengurai dalam waktu lebih cepat. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwa mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG kami senantiasa kita siapkan lebih dari cukup. Dari Jakarta, Fahri Zalda, Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan antrian di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera akan terurai dalam waktu paling lama 2 hari. BPH Migas akan terus melakukan berbagai upaya agar antrian di sejumlah SPBU dapat kembali lancar. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, antrean terjadi karena adanya perubahan pola pembelian BBM yang salah satunya peralihan pembelian BBM oleh masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Namun Wahyudi mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya agar antrean di sejumlah SPBU dapat kembali lancar.
Selain itu, BPH Migas bersama Pertamina juga akan berupaya melakukan normalisasi distribusi untuk mencegah masyarakat melakukan panic buying. BPH Migas mengimbau masyarakat agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhan harian dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Daerah-daerah tertentu indikasi kenaikan hampir mencapai 10-15% dan semua kita lakukan. Ini untuk melayani masyarakat agar supaya tidak melakukan panic buying untuk membeli BBM yang berlebih. Kami mengharap dan mengimbau belilah BBM sesuai kebutuhan harian yang bijak dan wajar. Dan kami terus menggerakkan dan melakukan evaluasi kaitannya pelanggaran-pelanggaran pembelian BBM subsidi, baik itu melakukan blokir QR Code dan kita langsung tindak tegas untuk temuan-temuan di lapangan serta adanya penyerahan barang-barang bukti kendaraan-kendaraan yang terbukti sebagai helikopter, pengerit maupun pengetap yang sering keluar masuk SPBU kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan tindakan sesuai dengan aturan dan regulasinya. Ini penting, kami sekali lagi mohon dukungan seluruh media agar supaya sama-sama menjaga bahwasanya antrian yang terjadi saat ini kita semua terus berjuang keras untuk normalisasi dan paling lama 1-2 hari ke depan insya Allah semua akan terurai dan cukup lancar kembali. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengungkapkan penyebab terjadinya antrian panjang BBM di sejumlah SPBU, khususnya wilayah Sumatera. Antrian panjang disebabkan banyaknya masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mengalami antrean panjang oleh sejumlah masyarakat yang melakukan pembelian BBM. Antrean tersebut dipicu beberapa faktor, salah satunya ialah banyaknya masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Adapun selain itu juga terdapat adanya penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian dijual kembali ke industri. Kendati demikian, pasokan bahan bakar minyak dipastikan masih dalam kondisi yang aman. Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patraniaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing. Di seluruh depot yang ada di Indonesia semuanya mencukupi. Nah, kami bertanya terkait dengan kenapa ada antrian di dalam 1 minggu terakhir ini terjadi di berbagai tempat di SPBU di kota-kota yang ada di Indonesia. Dijelaskan bahwa terkait dengan antrian tersebut mungkin disebabkan antara lain karena pertama adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non-subsidi beralih kepada BBM subsidi. Kemudian juga kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami juga sudah mendapat laporan dari Kepala BP Migas beserta jajarannya seluruh anggota komite menyampaikan bahwa BP Migas juga sudah melakukan kontrol dan juga sudah melakukan pengawasan, bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan. Dan kemudian juga dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PKP Marwarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan program BSPS di Kota Bandung, sekaligus memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah menargetkan jumlah rumah yang diperbaiki melalui program BSPS di Jawa Barat meningkat signifikan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait atau ARA memastikan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau bedah rumah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak. Kepastian tersebut disampaikan ARA saat meninjau rumah milik Ahmad Fauzi, warga kawasan Bodogol, Kota Bandung, Rabu 15 Juli 2026. Menurut ARA, pemerintah menggunakan data tunggal PPS
agar pelaksanaan program bedah rumah tepat sasaran dan tidak salah penerima. Dalam kunjungan tersebut, Ara melihat langsung kondisi rumah Ahmad yang sudah rusak di sejumlah bagian. Saat hujan deras turun, air kerap masuk ke dalam rumah sehingga membuat penghuninya tidak nyaman. Dia juga mengungkapkan pemerintah menargetkan jumlah rumah yang diperbaiki melalui program BSPS di Jawa Barat meningkat signifikan. Hingga akhir 2026, targetnya naik dari sekitar 6.000 unit menjadi 45.000 unit. Ara memastikan pemerintah daerah baik di tingkat kota maupun provinsi akan ikut mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, penggunaan data BPS menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah layak huni. Ara juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menegaskan komitmen pemerintah memastikan transformasi digital berjalan selaras dengan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Hal itu disampaikan saat menemui jajaran pengurus Bela Budaya Nusantara di Taman Wisata Seni dan Budaya Randung Mas, Lampung Timur, Lampung. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menemui jajaran pengurus Bela Budaya Nusantara di Taman Wisata Seni dan Budaya Randung Mas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Rabu 15 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan transformasi digital berjalan selaras dengan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Gibran menilai kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI harus berjalan beriringan dengan upaya pelestarian budaya. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Upaya tersebut dinilai penting agar generasi muda dapat tumbuh dengan rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa. Gibran menegaskan kemajuan teknologi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan jati diri, melainkan harus menjadi sarana untuk memperkuat identitas dan budaya Indonesia. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri, Pak. Sekarang zamannya sosmed, zamannya AI, semua anak-anak pegang HP. Tapi yang namanya teknologi dan budaya harus berjalan selaras, Pak. Kemajuan teknologi, disrupsi teknologi tidak mungkin kita lawan, tapi ini harus berjalan beriringan. Dengan adanya kemajuan teknologi terutama sosmed, kita malah terbantu, Pak, untuk mengenalkan budaya kita lebih jauh. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebagai sarana memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus memperkuat jati diri bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyerap langsung aspirasi petani singkong di Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah berkomitmen mencari solusi untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam dialog bersama perwakilan 33 kelompok tani di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendengarkan berbagai keluhan yang dihadapi petani, mulai dari penyesuaian harga singkong, ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan jalan perkebunan, hingga penguatan permodalan koperasi. Gibran menegaskan pemerintah terus mengakselerasi program swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan membenahi berbagai aspek mendasar di sektor pertanian, termasuk komoditas singkong yang masih menghadapi berbagai tantangan. Khusus ngecek singkong, karena di komoditi ini masih banyak berbagai dinamika dan tantangan. Saya kira untuk menjaga stabilitas harga ini, saya kira ke depan perlu ada ya terkait regulasi ya, pembatasan impor ubi kayu dan turunannya, Pak ya. Masalah HET nanti akan segera kan belum ada penetapan ini, Pak. Nanti segera diskusikan dengan pimpinan kami. Ucapan terima kasih tentunya atas kehadiran Bapak Wapres bagi seluruh warga masyarakat Lampung Timur, tentunya suatu kebanggaan bagi kami sebagai cambuk untuk lebih meningkatkan dalam kegiatan budidaya pertanian. Gibran menambahkan salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi terkait pembatasan impor ubi kayu dan produk turunannya, agar stabilitas harga di tingkat petani dapat terjaga. Selain itu, pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan petani, termasuk terkait penetapan harga eceran tertinggi, standarisasi alat ukur, dan penetapan kadar aji. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata niaga singkong yang lebih adil, memberikan kepastian harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Indonesia terus menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah juga mulai menyiapkan penyelenggaraan haji 2027 melalui berbagai langkah strategis. Berbagai inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dilakukan untuk tingkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan bagi jemaah. Pada penyelenggaraan haji 2026, berbagai pembaruan dilakukan, mulai dari alokasi kuota yang lebih berkeadilan untuk mempercepat dan menyamaratakan masa tunggu, penurunan biaya penyelenggaraan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, hingga penguatan layanan melalui embarkasi baru serta digitalisasi. Sementara itu, pemerintah juga mulai menyiapkan penyelenggaraan haji 2027 melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penyusunan tahapan sesuai jadwal Arab Saudi, usulan pembiayaan haji, hingga penguatan layanan kesehatan dan tata kelola. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 telah dimulai sejak saat ini, mencakup penyusunan rentang waktu atau timeline tahapan yang mengikuti jadwal pemerintah Arab Saudi, serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan ke DPR RI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah melaporkan realisasi investasi nasional pada semester pertama tahun 2026 telah mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah atau hampir 50% dari target tahunan. Capaian ini dinilai menunjukkan kinerja investasi yang tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan penyerapan tenaga kerja. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni, yaitu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani melaporkan capaian realisasi investasi semester pertama tahun 2026 kepada Presiden di Kantor Presiden Jakarta Kamis siang. Dalam laporannya, realisasi investasi pada triwulan kedua tahun 2026 mencapai 511,8 triliun rupiah. Dengan demikian, total realisasi investasi selama semester pertama mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau 49,5% dari target investasi nasional tahun ini yang sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Realisasi investasi pada triwulan kedua tercatat tumbuh 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan pertama, sehingga menunjukkan tren pertumbuhan investasi yang tetap terjaga. Berdasarkan komposisinya, penanaman modal asing masih mendominasi dengan nilai 257,7 triliun rupiah atau 50,4% dari total investasi. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri mencapai 254,1 triliun rupiah atau 49,6%. Boleh kami sampaikan bahwa dari target di tahun 2026 ini total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi membuka babak baru ekonomi hijau nasional melalui peluncuran pasar karbon beserta sistem registrasi unit karbon atau SRUK. Kebijakan yang telah dinantikan sejak 2015 ini diyakini dapat membuka peluang masuknya investasi hijau sekaligus menciptakan sumber devisa baru bagi Indonesia. Setelah menunggu hampir 11 tahun lamanya, pemerintah kini akhirnya meresmikan implementasi pasar karbon nasional melalui peluncuran sistem registri unit karbon atau SRUK. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan, langkah ini jadi fondasi utama perdagangan karbon Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi pelaku usaha untuk memperjualbelikan kredit karbon secara lebih transparan dan terintegrasi.
Menurut Hashim, pasar karbon merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan investor dari berbagai negara juga telah lama menantikan kepastian regulasi perdagangan karbon Indonesia. Selain menarik investasi, implementasi pasar karbon juga diyakini memberikan manfaat bagi sektor ketenagalistrikan khususnya PLN. Sehingga melalui perdagangan karbon, perusahaan energi memiliki peluang memperoleh tambahan pendapatan dari pengurangan emisi sekaligus mempercepat pengembangan energi bersih. Waktu saya diangkat sebagai utusan khusus bulan November 2024, saya mewakili pemerintah pada rapat-rapat pertama itu di London, bertemu dengan investor-investor besar yang mewakili dana puluhan miliar dolar, dan mereka semua waktu itu menyatakan ke saya, harapan mereka agar supaya pasar karbon segera diwujudkan. Ini bagian dari implementasi yang selalu menjadi masalah. Kritik-kritik terhadap pemerintah selalu berbunyi sebagai berikut. Wacana, impian, tujuan mulia, tapi selalu ada hambatan-hambatan pada implementasi dan pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini saya bisa katakan khusus pada masalah pengembangan pasar karbon dan carbon credit untuk Indonesia dan untuk PLN, pemerintah kita berhasil. Pemerintah kita sangat berhasil. Dan hasilnya adalah terwujud minggu lalu, tanggal 9 Juli minggu lalu, dengan lahirnya pasar karbon dan penetapan apa yang dinamakan SRUK. SRUK itu adalah sistem registrasi unit karbon. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Presiden Prabowo pimpin panen raya serentak di Malang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo akan meresmikan panen raya serentak 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan itu meliputi panen tebu yang didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi. Panen padi didampingi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai didampingi oleh TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Panen raya ini merupakan komitmen pemerintah untuk terus mendorong produktivitas pertanian, memperkuat hilirisasi, serta mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi dan gotong royong
dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. Pemirsa, pemerintah menegaskan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP akan berperan sebagai pusat distribusi berbagai program bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil panen masyarakat desa. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Pemerintah memastikan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah di desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan KDMP akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, serta barang-barang bersubsidi. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Penyaluran melalui KDMP diharapkan dapat memperkuat distribusi program pemerintah, sekaligus memastikan bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya menjadi sarana distribusi bantuan, KDMP juga akan berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Peran ini dinilai penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan menjadi penyerap hasil panen, KDMP diharapkan dapat membantu menjaga nilai jual produksi petani sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi desa. Pemerintah menargetkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi saluran program pemerintah, namun juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, agar manfaat pembangunan dapat kembali dan dirasakan langsung di desa. Pemerintah menegaskan penguatan peran KDMP diharapkan mampu memperlancar distribusi bantuan, menyerap hasil panen petani, dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Asrama Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang berperan penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Melalui pendampingan berkelanjutan, siswa dibiasakan hidup lebih tertib, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang membuktikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan. Sebagai sekolah rakyat pertama di Nusa Tenggara Timur, sekolah ini mendidik 100 siswa angkatan pertama dari keluarga Desil 1 dan Desil 2. Guru SRMP 19 Kupang, Alfonsa Telmi Cuita, mengatakan para siswa yang awalnya belum terbiasa hidup disiplin, kini menunjukkan perubahan positif berkat pendampingan guru dan wali asuh di sekolah maupun asrama. Ketika awal mereka datang itu ada perbedaan yang sangat luar biasa. Ketika awal-awal masuk itu, anak-anak itu belum terbiasa yang namanya hidup berasrama. Disiplin itu sangat kurang. Sekarang sudah hampir 1 tahun sekolah rakyat ini, mereka sifat disiplinnya itu sangat bagus, sudah mulai nampak
apapun perbedaan temannya itu, mereka itu selalu bersama dan mau berkembang bersama. Nah, dari hasil itu masih ada yang belum bisa membaca, berhitung, menulis. Nah, kami melakukan pendampingan secara khusus setiap hari. Oke. Bukan hanya di sekolah. Setelah kelas, Bu ya? Iya, bukan hanya di sekolah, tapi juga di asrama. Perubahan tersebut juga dirasakan para orang tua yang melihat kebiasaan baik mulai terbentuknya pada diri anak-anak mereka. Menurut Cuita, pembentukan karakter menjadi bekal penting agar siswa mampu meraih masa depan yang lebih baik. Dan ketika ada orang tua yang datang berkunjung ke sini, mereka mengucapkan terima kasih. Oh, yeah. Karena hampir semua anak-anak itu berubah. Kebiasaan buruk mereka yang biasa mereka lakukan di rumah itu, ketika mereka pulang libur, itu sudah tidak dilakukan. Bagi para guru, perubahan karakter siswa menjadi capaian yang paling dirasakan sejak program sekolah rakyat berjalan. Melalui pendampingan di sekolah dan asrama, siswa tumbuh lebih disiplin dan mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program Sekolah Rakyat terus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan harapan membuka masa depan yang lebih baik. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan akses pendidikan yang setara agar setiap anak Indonesia dapat meraih cita-citanya. Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya pemerintah memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satu siswi, Septiana, memiliki cita-cita menjadi guru matematika, sementara orang tuanya berharap putrinya memperoleh pendidikan terbaik serta masa depan yang lebih cerah. Melalui Sekolah Rakyat, harapan tersebut mulai menemukan jalan dengan dukungan fasilitas dan kesempatan belajar yang lebih baik bagi para peserta didik. Pemerintah berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat membuka akses pendidikan yang setara, sekaligus memberikan kesempatan bagi setiap anak Indonesia untuk meraih mimpi mereka. Cita-citanya apa, Nak? Menjadi guru. Menjadi guru. Guru apa? Mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Istimewa. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong perbaikan tata kelola dan ekosistem kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah. Sebagai salah satu provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional, Jawa Tengah diminta memastikan dana subsidi pemerintah tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi penyimpangan. BAKN DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah untuk meninjau tata kelola dan efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional. Karena itu, besarnya dana yang disalurkan harus diikuti dengan pengawasan dan tata kelola yang akuntabel. BAKN DPR Republik Indonesia mendorong agar dana subsidi pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran, serta terhindar dari potensi penyimpangan. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Amin Ak, menyebut perbankan memiliki peran penting dalam memastikan KUR tidak hanya berhenti pada penyaluran dana. Perbankan juga diminta memberikan pendampingan maksimal kepada para nasabah agar usaha mereka dapat terus berkembang dan naik kelas. Dengan demikian, KUR diharapkan tidak sekadar menjadi akses pembiayaan, namun juga menjadi instrumen untuk mendorong usaha mikro dan kecil naik kelas. Kunjungan kita ke Provinsi Jawa Tengah ya, pertama karena Provinsi Jawa Tengah itu KUR-nya yang terbesar. Kemudian juga Bank Jateng itu bank dengan penyaluran KUR yang secara kuantitas dianggap terbaik dan kualitas juga terbaik. BAKN DPR RI menegaskan penguatan tata kelola, pengawasan dan pendampingan menjadi kunci agar program KUR benar-benar memberikan dampak bagi pelaku usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sektor agraria masih menjadi substansi pengajuan terbesar di masyarakat yang disusul pada data kepegawaian. Anggota Komisi 2 DPR RI Aus Hidayat Nur meminta data Ombudsman menjadi evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia Aus Hidayat Nur menilai data Ombudsman RI mengenai tingginya laporan masyarakat di sektor agraria dan administrasi kepegawaian harus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan data Ombudsman RI, sektor agraria masih menjadi substansi laporan masyarakat terbesar pada 2025 dengan 3.154 laporan. Sementara itu administrasi kepegawaian berada di urutan berikutnya dengan 2.366 laporan. Menurutnya, data tersebut harus menjadi dasar evaluasi terhadap kualitas pelayanan pertanahan, administrasi kepegawaian, dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Kami juga mencermati data Ombudsman yang menunjukkan bahwa sektor agraria masih menjadi substansi pengaduan terbesar masyarakat dengan 3.154 laporan tahun 2025. Disusul data kepegawaian sebanyak 2.396 laporan. Fakta ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya menyentuh aspek pelayanan yang dirasakan masyarakat. Data tersebut harus menjadi dasar evaluasi terhadap kualitas pelayanan pertanahan, administrasi kepegawaian, dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mempelajari lebih jauh terkait mekanisme e-voting pada pemilu yang telah diterapkan India. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pandangan seluruh pemangku kepentingan harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kerjasama antara KPU RI dan KPU India difokuskan pada penjajakan sistem kepemiluan, termasuk penerapan electronic voting atau e-voting. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah ingin mempelajari lebih jauh mekanisme e-voting yang diterapkan di India untuk melihat peluang penerapannya di Indonesia. Namun demikian, Tito menegaskan wacana penerapan e-voting tidak bisa diputuskan secara sepihak karena berkaitan langsung dengan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang akan dibahas ke depan. Mengenai masalah tadi kerjasama dengan India, KPU, setahu kami ini fokusnya lebih kepada sistem kepemiluan, diantaranya adalah e-voting, electronic voting. Disampaikan juga oleh Pak Deddy Storus beberapa kali. Nah ini kami perlu penjajakan ke India. Kita pengen tahu seperti apa e-votingnya di sana, apakah bisa diaplikasikan di Indonesia. Namun ini juga memerlukan tentunya nanti mempengaruhi tentang revisi Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang Pilkada, apakah kita mau menggunakan e-voting atau menggunakan sistem yang existing sekarang ini. Dari partai-partai tentunya perlu didengar semua juga Pak, apakah setuju dengan e-voting yang dalam praktek di India ataukah mau memakai sistem existing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, program Istana untuk Anak Sekolah menghadirkan pengalaman belajar inklusif bagi para siswa sekolah luar biasa dengan mengajak mereka mengenal lebih dekat Istana Kepresidenan Jakarta. Senyum dan antusiasme terpancar dari wajah para siswa sekolah luar biasa atau SLB saat melangkah kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Melalui program Istana untuk Anak Sekolah, para siswa diajak menyusuri ruang-ruang bersejarah sekaligus mengenal lebih dekat simbol-simbol negara. Kehadiran para siswa disabilitas menjadi wujud komitmen untuk menghadirkan istana yang inklusif dan terbuka bagi seluruh anak Indonesia. Bagi Alwin Hari, siswa SLB DD1 YPAC Jakarta, kunjungan ke istana menjadi pengalaman yang membawa kebahagiaan tersendiri. Momen ini sekaligus memberikan kesempatan bagi para siswa untuk belajar di luar ruang kelas, mengenal sejarah, dan merasakan secara langsung ruang-ruang yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Program Istana untuk Anak Sekolah diharapkan dapat membuka akses pembelajaran yang lebih luas, sekaligus memastikan setiap anak termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan bermimpi. Karena ini baru pertama kalinya saya mengikuti kompetisi, maksudnya acara Istana untuk Anak Sekolah. Lihat tempat pertemuan negara lain dan ruang presiden. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan
memberikan kesempatan kepada kami sekolah luar biasa dan anak-anak hebat disabilitas untuk bisa mengunjungi Istana Negara. Program Istana untuk anak sekolah menjadi langkah untuk menghadirkan pengalaman belajar yang inklusif, sekaligus mewujudkan mimpi para siswa untuk mengenal lebih dekat Istana Kepresidenan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 19 tahun 2026. Penerbitan Permendag untuk memperkuat ekosistem perdagangan digital serta melindungi UMKM dan produk dalam negeri. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce diwajibkan mengutamakan produk lokal dalam hasil pencarian, rekomendasi, dan pemeringkatan produk. Hal ini guna UMKM memiliki ruang tumbuh dan bersaing secara adil. Aturan ini pun mewajibkan pedagang online memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sekaligus mempermudah pengurusannya melalui sistem online single submission atau OSS. Di satu sisi, aturan ini pun memperkuat perlindungan konsumen dengan mewajibkan informasi produk yang jelas, benar, dan transparan. Platform PPMSE juga diwajibkan menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen yang diharapkan menjadi mekanisme penyelesaian awal, sehingga permasalahan yang timbul dapat ditangani secara cepat, efektif, dan proporsional. Kepemilikan NIB tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga membuka kesempatan memperoleh berbagai manfaat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau sejumlah program prioritas Presiden di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kunjungan diawali dengan peninjauan program makan bergizi gratis atau MBG di SPPG Cisereh dan SD Negeri 3 Cisereh. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan memastikan kualitas layanan gizi sekaligus meninjau renovasi sekolah dan implementasi digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan meninjau kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih di Desa Jatiluhur. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian desa dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Rangkaian kunjungan ditutup dengan menghadiri pelantikan pengurus pusat PAP PDSI masa bakti 2026-2032. Dalam sambutannya, Dudung menegaskan desa memiliki peran strategis sebagai fondasi pembangunan nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Dudung menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden agar berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam memperkuat layanan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sinergi lintas BUMN pun dilakukan. Sinergi jadi langkah awal untuk terus menyempurnakan layanan KDKMP di setiap desa. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama jajaran Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Pupuk Indonesia, PT PN 4, RNI ID Food, Bulog, dan Agrinas Palma pada Kamis 16 Juli 2026. Pertemuan ini guna mendukung sinergi BUMN dalam memperkuat layanan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Menurut Kepala BP BUMN, langkah ini menjadi langkah awal untuk terus menyempurnakan layanan KDKMP di setiap desa. Berbagai perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap agar sistem dan layanan yang diberikan semakin baik serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. KDKMP diharapkan jadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus pusat layanan bagi masyarakat desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, pembangunan rumah tidak layak huni menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI dalam program TMMD reguler ke-129 dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
dan Satgas TMMD reguler ke-129, Kodim 0708 Purworejo, Letkol Infanteri Ketut Hendra Budi Harja, meninjau langsung sasaran pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH di Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Program RTLH merupakan salah satu sasaran fisik TMMD reguler ke-129 yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian warga yang kurang mampu di wilayah Desa Watu Duwur. Sebanyak 5 unit rumah menjadi sasaran pembangunan RTLH di Desa Watu Duwur. 2 unit rumah dibangun untuk warga di Dusun Pasuruan dan 3 unit lainnya diperuntukkan bagi warga Dusun Ketepeng. Dalam kesempatan tersebut, Satgas TMMD reguler ke-129, Letkol Infanteri Ketut Hendra Budi Harja menyampaikan bahwa pembangunan RTLH menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Itulah Pak, kalau hujan ya pasti bocor. Terus sering Pak ada ular yang masuk. Tinggal sama adik, sama istri. belum bisa membahagiakan terutama istri adik saya Pak. Harapan saya alhamdulillah dengan adanya bantuan program TMMD ini Pak sangat membantu saya sangat senang sekali. Semoga Bapak-Bapak TNI diberikan keselamatan, umur yang panjang ya. Semoga Allah yang membalas semuanya ini Pak. Lebih lanjut, Letkol Infanteri Ketut Hendra berharap pembangunan RTLH ini dapat memberikan hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman bagi masyarakat penerimaan manfaat. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun 2026 di Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai sasaran fisik. Salah satu kegiatannya adalah pembangunan 1 titik sumur bor. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun 2026 di Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, membangun 1 titik sumur bor di Dusun Pasuruan, Desa Watu Duwur. Program ini merupakan salah satu program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus menjadi sasaran fisik dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-129 tahun 2026. Keberadaan sumur bor ini nantinya akan melayani kebutuhan air bersih bagi 28 kepala keluarga di Dusun Pasuruan. Sebelumnya, warga harus menempuh jarak sekitar 300 meter menuruni lembah untuk mengambil air, sehingga ketersediaan air bersih menjadi tantangan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi sumur bor yang kami laksanakan ini sebanyak 1 titik di Dusun Suruan, Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, di mana program ini termasuk dalam sasaran fisik di program TMMD reguler kami. Adapun titiknya ada 1 titik. Rencana dari 1 titik sumur bor tersebut akan dialirkan ke 1 dusun tersebut, di mana 1 dusun memiliki 28 KK. Semoga dengan adanya sumur air bor ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat di Dusun Suruan, karena mengetahui di Dusun Pasuruan ini untuk kebutuhan air sangat kurang. Kalau air itu Pak di sini itu susah sekali Pak. Saya kecil sampai sekarang itu kalau musim kemarau ambilnya dari buah sana Pak. Sampai sekarang belum ada bantuan. Mungkin tahun ini ngajengatan bantuan nggih. Alhamdulillah. Komandan Kodim 0708 Purworejo, Letkol Infanteri Ketut Hendra Budi Harja berharap pembangunan sumur bor ini dapat menjadi solusi atas kesulitan air bersih yang selama ini dihadapi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warga Dusun Pasuruan. Melalui TMMD reguler ke-129 tahun 2026, TNI bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa, sehingga manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.